Halo Dea. Halo Pak Cherry. Iya, lama kita nggak ketemu ya. Betul. Ya meskipun tadi ketemu ya, tapi sebelumnya kan lama nggak ketemu. Iya Pak. Tadi barusan ketemu di depan rumah, di dalam rumah ini ketemunya. Ya akhirnya kesini ya. Ya kecil gitu dan kamu sangat sibuk gitu. Jadi juga. mosok gitu. Tadi kan kita ngobrol-ngobrol, kamu juga dari Surabaya kan. Kesini katanya cuma untuk ini. Iya sih Pak. Oh iya. Iya loh Pak. Oh iya. Oke, bukan untuk ketemu pujaan hati atau siapa gitu. Nggak ada. Aduh, sayang sekali. Ya, dari Surabaya ya, Dea. Iya dari Surabaya. Dari Surabaya. Beneran kesini untuk datang? Beneran Pak. Oh, Ya beneran. Allah. Ya, saya sangat tersanjung ya teman-teman kesini gitu. Oke, Dea. Jadi Dea ini kan ya kita tahu ya dulu waktu kuliah di D3 pariwisata gitu aktif gitu ya, nggak cuma aktif di kelas tapi juga di luar gitu, ikut modeling juga beberapa kali, ikut event-event model, terus juga sekarang lanjut lagi di D4 ya, bisnis perjalanan wisata. Betul, gitu. ambil alih program. Ngambil alih program. Alih jenjang ke D4 Pak Cherry. Oke Dea, terima kasih. Nah, ini Dea, kaitannya sama modeling. Sebenarnya sejak kapan sih Dea ikut modeling? Aku udah ikut modeling itu sejak aku SD kelas 5. Itu udah mulai ikut kayak kelas modeling yang kecil ya. Maksudnya buat kayak buat ikut lomba-lomba. Kalau modelingku tuh di awalnya mulainya dari ikut lomba-lomba kecil dulu. Jadi kayak lomba busana pesta, lomba fashion show 17-an gitu loh Pak. Ikut lomba-lomba kayak gitu dulu, lomba yang kecil-kecil. Tapi sebenarnya waktu itu aku diikutin. Ya karena masih anak kecil ya. Iya, Nek udah anak besar lomba besar-besar iya. gitu. Terus? Waktu itu aku diikutin karena aku emang pemalu, maksudnya nggak suka bersosialisasi gitu Pak. Waktu kecil tuh kayak diem gitu lah anaknya. Terus sama mamaku kayak udah kamu ikutin ini aja, maksudnya daripada diem di rumah aja. Akhirnya ikutin modeling dari SD itu. Oh, terus lanjut SMP, SMA sampai Lanjut. kuliah Sampai sekarang ya. Iya. Masih lanjut terus. Masih lanjut. Tapi pandemi ini gimana deh? Aduh, pandemi ini sangat menyedihkan sih Pak sebenarnya. Karena event-event jadi ini ditunda semua, dipospon semua. Jadi sebenarnya ada event di Jogja juga. Ini Jogja Fashion Fair kalau nggak salah, itu seharusnya Juli kemarin. Tapi karena PPKM, jadi diundur jadi September besok. Tapi itu masih nggak tahu karena sekarang aja masih PPKM kan. Iya, jadi mall-mall pun belum, maksudnya kalau misalnya eventnya di mall agak susah. Jadi mungkin mundur lagi. Nggak ada ya modeling daring gitu? Ada sebetulnya ada, tahun lalu itu sempat ada, jadi kayak virtual fashion show gitu. Tapi kayak beda ya, feelsnya pasti beda. Karena fashion show kan pasti catwalk dilihat banyak orang. Itu terus kalau berubah jadi daring tuh beda banget. Itu dari sisi modelnya, dari sisi penyelenggaranya. Iya, kalau penyelenggara jelas ya antara daring sama yang luring gitu. Atau dari penontonnya juga ada kayak masalah pengurangan gitu atau gimana? Sebenarnya penontonnya dari mana sih kalau modeling itu? Kalau modeling biasanya pasti penikmat mode ya Pak. Kayak misalnya pakai undangan. Iya, kalau misalnya Jogja nggak ada yang asal ikut gitu. Nggak bisa. Kalau Jogja Fashion Week kemarin yang 2019 terakhir itu di Hartono Mall sama Jogja Expo Center itu harus pakai undangan. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk lihat gitu. Di Hartono Mall, berarti di mall. Iya. Lah lalu orang-orang yang mall itu tertutup berarti atau gimana? Kan ada yang seat, ada yang oke. Ada yang khusus tempat duduk kan. Maksudnya ya emang kalau misalnya dari lantai atas bisa ngelihat, tapi kan lebih enak kalau misalnya duduk gitu kan. Nah kalau buat yang duduk sendiri itu emang harus ada undangannya. Jadi kebanyakan itu ya itu kayak desainer atau penikmat mode. Terus keuntungannya apa sih deh ikut modeling? Mungkin selain masalah passion ya, itu apa sih? Keuntungan ikut modeling kalau aku rasain sampai sekarang ya, salah satunya aku bisa jadi percaya diri. Maksudnya lebih percaya diri. Terus public speaking bagus itu menurutku gara-gara modeling juga. Karena modeling itu lombanya nggak cuma catwalk aja, tapi ada yang sama jawab pertanyaan di depan panggung. Nah itu kan mau nggak mau kita harus belajar public speaking gitu loh Pak. Nah kayak gitu. Terus selain itu apa ya, jadi tahu dunia kerja lebih awal mungkin ya. Karena waktu SMP itu aku udah masuk terjun ke dunia modeling yang real modeling, masuk ke fashion week kayak gitu. Jadi tahu kalau mentalnya udah tertempa sejak dini gitu sih Pak. Itu
Ya selain itu ya dapat penghasilan dari hobi itu juga seneng. Oke. Maksudnya kita ngelakuin itu seneng, terus dapat duit tambah seneng gitu Pak. Loh, kalau modeling tuh pertanyaannya apa deh? Tadi terkait dengan harus ada apa? Jawab Tanya pertanyaan itu. Nah sebenarnya itu modeling kan dibagi jadi dua. Jadi ada yang emang for catwalk, show-show gitu, sama yang pageant. Pageant itu kayak misal Dimas Diajeng, kayak gitu-gitu. Nah itu dulu aku pernah ikut lomba yang ada yang masuk ke pageant gitu. Nah itu ada pertanyaannya. Jadi misal dulu aku ikut Putra Putri Batik Nusantara, itu ditanyain pengetahuan kita tentang batik. Misalnya motif batik Parangkusuma tuh apa artinya, filosofinya apa, kayak gitu. Terus apalagi ya, kayak yang jawab pertanyaan misal isu kayak menurut Anda bagaimana pendapat Anda tentang apa ya? Bentar saya lupa Pak, udah lama nggak lomba ini. Enggak masalah. Memperpanjang durasi juga. Iya baik. Ya mungkin pertanyaannya kayak pendapat Anda mengenai sexual abuse kayak gitu. Oh, itu termasuk ditanyakan? Bisa. Oh, oke. Bisa kayak gitu. Tapi itu ada temanya enggak, Dek? Biasanya ada. Biasa ada. Tergantung kontes yang diikutin. Nah, misalnya kayak bagaimana cara jika misalnya nih, jika Anda menjadi duta wisata Jogja 2019, apa yang akan Anda lakukan? Maksudnya planning Anda ke depannya ini seperti apa, kayak gitu. Tergantung kompetisi yang kita ikutin, coba. Oke. Lalu bedanya dengan Dimas Diajeng apa? Kalau Dimas Diajeng kan ini dia lebih ke duta wisata. Betul. Pastinya fokusnya nanti ke wisatanya Jogja aja. Nah, kalau yang modeling itu beda. Kalau modeling itu lomba modeling itu biasanya dilihatnya dari catwalknya, pembawaan bajunya, tinggi badan juga sih Pak. Kalau di modeling itu tinggi badan itu benar-benar penting karena it's model things. Nah misalnya kalau duta wisata kayak Dimas Diajeng itu keseluruhan, mungkin tinggi badan, berat badan nggak seberapa jadi pertimbangan, tapi harus ditambah dengan pengetahuan. Oke. Lalu yang pageant tadi, yang ada tanya jawabnya, itu tanya jawabnya berarti kalaupun kamu orang Surabaya yang sedang lomba di Jogja, pertanyaannya seputar Jogja. Jogja. Oh, tetap ikut Jogja. Oke. Kalau kamu misalnya ikut lomba di mana ya di daerah itu, pertanyaannya seputar wilayah itu. Kalau temanya tentang wilayah tersebut. Tergantung. Oh, oke. Jadi kalau misalnya aku orang Surabaya tapi aku ikut Dimas Diajeng, pastinya pertanyaannya tetap tentang Jogja. Oh no, bukan Dimas Diajeng. Yang lain kan? Yang lain. Itu tergantung kita nanti ngewakilin daerah mana. Aku waktu itu tuh sempet juga bingung. Maksudnya kan aku asal Surabaya tapi kuliah di Jogja. Waktu itu aku ikut lomba Putra Putri Batik Nusantara. Itu disuruh ngewakilin Jogja. Padahal aku aslinya Surabaya. Jadi kayak pertimbangan dari pihak ini juga sih Pak, pihak penyelenggara. Waktu itu yang Indonesia Next Top Model itu bukan fashion, itu modeling. Oke. Itu saya juga domisilinya Surabaya, maksudnya saya asal Surabaya, tapi kuliah di Jogja, masuknya perwakilan Jogja. Nggak masalah ya? Nggak masalah. Tapi ada kayak domisili gitu nggak? Keterangan domisili? Nggak perlu, yang penting kamu kuliah di Jogja. Yang penting ada bukti emang aku kuliah di Jogja sebagai mahasiswa UGM, jadi diikutin wakil Jogja. Jadi kayak terus ya itu tergantung penyelenggaranya juga sih. Ya kamu tadi disebutkan tinggi ya. Saya kan pernah ketemu ibumu ya. Yang waktu kita gending budaya. Oh iya. Yang kamu izin pamit pulang duluan. Iya betul. Yang terus mau ngopi-ngopi katanya. Ngopi sana? Saya nggak tahu sih, mau pergi karena mau pergi. Besok ada acara gitu. Ya waktu itu ya saya kelingan. Waktu itu saya larang tapi ternyata sebelahnya ibu ya. Ya mau gimana lagi gitu kan. Ya itu beneran real gitu ya. Iya Pak. Akhirnya oke lah. Nah ini deh, masalah tinggi itu ada batasan minimalnya nggak sih deh? Untuk catwalk sendiri yang emang buat di fashion show, apalagi fashion show besar itu ada sih Pak. Jadi paling enggak ini untuk Jogja sendiri, kalau saya udah berapa tahun ya, 2 tahun inilah di Jogja, paling enggak untuk catwalk itu minimal 170. Emang dia sampai 170? Sampai. Itu belum termasuk pakai sepatu hak? Belum dong Pak, itu tinggi badan real. 170. Dia paling rendah 168 lah.
minimalnya itu. Nggak terlalu jauh gitu ya? Iya, Boleh kurang tapi jangan terlalu jauh. Paling nggak 168 lah. Itu. Tapi kalau untuk pageant biasanya 165 masih boleh. Oke. Dan kalau pageant mungkin nggak yang harus kurus ya. Tapi kalau model harus kurus, Pak. Kurus atau langsing? Langsing. Proporsional sama tingginya lah. Berarti itu ada hubungan sama berat badan juga? Iya. Berat badanmu proporsional? Ini pertanyaan bodoh ya, maaf. Itu tidak perlu dijawab sebenarnya. Ya, oke. Ya, kecuali kalau saya tanya ke Du gitu ya, atau Du, itu mungkin berat saya kelebihan Pak. Ya urusanmu gitu ya. Oke ya. Tapi kalau model itu selalu dijaga gitu ya. Iya, harus jaga badan sih Pak. Karena ya itu kayak kebanyakan kan desainer udah punya ukuran modelnya sendiri-sendiri. Kebanyakan mungkin paling besar ukurannya itu M. Oke. Iya. Jadi ya emang harus jaga badan mau nggak mau. Tapi beratnya tetap. Berarti bisa jadi model itu langsing tapi berat badannya proporsional ya. Bisa jadi. Gitu. Terus yang jaga siapa deh? Diri sendiri atau bukan yang jagain kamu, bukan cowok, ini nggak ada hubungannya. Masalah loh dulu. Nggak mesti jaga siapa? Iya. Maksudnya yang menjaga kamu itu yang jaga berat badan itu siapa? Kalau misalnya di modal tuh kan ada agensi. Nah kadang agensi juga ngerimain kita, maksudnya dijaga ya berat badannya. Apalagi kalau mau deket-deket show itu harus dijaga karena biasanya sebelum show itu ada pengukuran badan. Nah kalau misalnya apa nih namanya? Setelah itu kita berat badannya naik, kan bajunya nggak pas. Itu susah sih. Kalau misalnya berat badan yang nggak pas tuh susah di model, susah di desainernya juga. Gitu. Okay. Dan desainer nggak mau menyesuaikan dengan badan model ya? Karena ya kamu standarnya segitu, saya bikinnya yang segini gitu. Ya sebenarnya kalau waktu fitting masih bisa, tapi kebanyakan ya karena desainer kan pasti pengen bajunya terlihat bagus ya Pak. Betul. Nah kita sebagai model kan juga harus profesional. Emang sebagai seorang model tuntutannya harus jaga badan. Jadi kebanyakan ya kita yang juga nyesuaiin desainer sih, maksudnya ketika emang waktu misal nih sebelum show itu kan ada castingnya dulu, itu di remind sama pihak penyelenggara ini kan harus turun 5 kilo ya sebelum show kayak gitu, karena ya kayak kita show juga kan model dibutuhin sama desainer nih, jadi kita harus memenuhi kebutuhan desainer juga. Pernah sakit nggak deh? Gara-gara diet atau ngurangi makan ekstrim gitu, atau malah kamu enggak Pak, saya biasa-biasa aja, enggak yang ekstrim? Saya pernah waktu itu sekali, maksudnya akhir-akhir ini saya selama jadi model tuh nggak pernah diet, cuma ada satu kali setelah saya pulang student exchange dari Cina, itu berat saya benar-benar naik drastis. Yang awalnya berat badan saya itu sekitar 44-45, berat badan saya itu jadi 52 itu. Sedangkan itu dekat casting. Bingung kan saya, akhirnya diet yang benar-benar ketat. Sehari turun sekilo, tapi terus kemudian saya asam lambung Pak. Jadinya nggak baik sih. Jadi ya pernah sakit, pernah. Mungkin model juga pernah, banyak yang pernah sakit karena ya itu kayak tuntutan harus kurangin berat badan, diet ketat. Tapi kan dia seneng gitu kan? Iya, tapi ya saya seneng. Cuman ya ketika berat badannya naik bingung Pak. Di komen sama desainer kayak oh gemukan ya kayak gitu. Pernah sekali, karena kan emang size biasanya tuh model tuh ada composite card-nya. Jadi portofolio di portofolio itu ada tinggi badan, berat badan, lingkar perut, lingkar pinggang, lingkar dada. Lengkap. Iya lengkap. Oke. Dari situ desainer bisa ini kan, maksudnya nyesuaiin. Oh ini dikasih size ini. Nah ketika udah fitting tapi ternyata nggak pas, kan kita juga yang harus tanggung jawab. Maksudnya kok nggak sesuai sama composite, jadi kan kita harus bertanggung jawab atas apa yang ada di composite itu. Jadi mau nggak mau harus diet juga. Oke. Asik sih deh. Ya yang penting kamu seneng gitu kan. Iya. Sejujurnya saya sedang seneng jadi model tuh asik, tapi maksudnya mungkin orang-orang bakal bilang alah model mah gampang tinggal jalan di catwalk. Itu nggak segampang itu. Kayak catwalk tuh juga butuh waktu buat belajar gitu loh Pak. Nggak gampang loh jalan pakai heels.
biasanya tuh runway catwalk itu ada 15 meter, 30 meter. Oh, enggak kayak runway ada. bandara gitu ya. Beda dong, Pak. Okay. Itu aduh susah nanti kalau runway bandara. Oke. Ya siapa tahu jalan sampai tinggal dengkul gitu kan, tinggal lututnya itu jalannya ya. Oke. Iya, maksudnya tuh jadi model tuh nggak segampang itu karena kita pun juga harus menjiwai baju yang kita bawakan. Jadi kalau saya dibawain aja nggak ada feel-nya percuma. Misalnya kita bawain kebaya, itu harus ada feel-nya. Maksudnya kan harus kayak anggun. Emang harus ada feel-nya, terus ekspresi juga. Itu nggak segampang yang orang-orang lihat kayak jadi model mah gampang, nggak perlu susah-susah sekolah, nggak perlu sekolah tinggi bla bla. Susah jadi model tuh. Ya kalau di tari itu kan paham karakter yang ditarikan. Kalau modeling itu paham baju yang dibawakan. Iya, benar. Oke. Oh, modeni loh sebenarnya. Ya karena dulu saya bayangin juga model cuma jalan gitu, lenggak-lenggok, tinggal pinggulnya digoyang-goyang gitu. Susah loh. Tapi ya. Jadi model tuh kita harus ngafalin koreo, Pak. Oh, kok pakai koreo segala? Iya dong, kan Korea. Ini ya, kalau misalnya jadi model nih, sebelum show itu kita harus casting. Oke. Casting dulu, terus ada seleksinya. Meskipun udah punya agen. Udah, tetap harus casting. Tetap Beberapa harus. show itu, show besar terutama itu harus casting. Setelah casting, ada pengukuran. Nah, misal ini kurang kurus nih, kita harus kurusin. Ini kurang gemuk, kita harus gemukin. Biasanya kalau cowok harus bentuk badan. Kayak gitu. Terus misal udah show nih, itu hari H, kita harus standby. Itu pagi jam 6. Oke. Jam 6 pagi buat gladi resik. Koreografi. Itu untuk show jam berapa? Untuk show jam 7 malam. Jam 6 pagi? Iya, jam 6 pagi. Jam 6 pagi loh, Pak. Ya kayak diisolasi gitu ya? Iya, makanya ini buat yang bilang modeling tuh gampang dengerin ya. Ini saya agak kesel kalau ada yang bilang modeling tuh alah tinggal jalan. Oke. Jadi jam 6 pagi berarti itu ada tuh yang ngomongin kamu. Ada Pak. Mbak Dea modeling cuma kayak gitu. Aduh, kamu nggak tahu ya. Oke. Itu kita harus standby jam 6 pagi. Rasa uyu. Terus Kita harus standby jam 6 pagi. Biasanya dalam satu show itu ada 3 slot. 3 slot itu means 3 kali ganti baju. 3 kali ganti baju ini bisa koreonya berbeda-beda. Dalam satu show itu ada opening, ada one by one. Apa tuh? One by one itu jalan satu-satu. Opening itu semua model masuk. Oke. Terus keluar. Terus ada yang satu-satu. Terus ada closing. Oke. Itu dalam satu show. Kan kalau misalnya ada 3 show nih, 3 slot baju, ya koreonya 3, Pak. Oke. Nah, ketika opening buy one get one, terus one by one, Pak. One by one, get oke. one. Ketika opening terus one by one, setelah itu closing, itu koreonya beda-beda. Beda. Oke. Belum lagi kalau opening yang emang opening show-nya. Kan ada yang show satu desainer. Tapi ada opening yang buat whole show-nya. Misalnya Jogja Fashion Week Day One, itu ada openingnya, ada closing-nya juga. Tapi di dalamnya ada misal nih desainer Apip Syakur. Itu yaitu ada opening, ada closing, ada one by one. Jadi kayak nggak segampang jalan kita terserah mau jalan di mana tuh enggak, ada koreonya. Belum lagi kalau misalnya desainernya request ini kayaknya kayak gini ya, ini bawainnya kayak gini. Biasanya mungkin yang request itu kayak yang kebaya, terus yang pesta kayak gitu. Jadi nggak segampang itu. Jadi nah ini koreo itu koreo apa deh? Koreo jalannya kah? Koreo atau jalan. koreo ketika foto apa? Saya kan nggak tahu kalau di depan terus ada pose itu, ya itu posenya buat. Iya. Jadi koreo jalan. Nah jalannya model itu nggak cuma lurus aja loh, Pak. Ada yang kadang kita nge-zigzag. Ada yang harus belok dulu, terus belok-belok itu ada. Jadi jalannya model itu nggak melulu yang lurus terus balik selesai gitu, enggak. Jadi ada yang kita harus belok, yang koreonya belok-belok, ada yang zigzag kayak gitu. Dan biasanya untuk koreonya itu tentang alur jalannya sama titik posenya. Terus ada juga kalau misalnya opening yaitu posisi kita di mana. Openingnya itu urutannya kayak gimana, kayak gitu. Jadi nggak boleh salah juga jadi model. Ketika salah satu, salah semua. Kelihatan jelek. Iya. Kayak gitu.
itu kanan kirinya, kaki langkah kanan atau kiri dulu juga diatur. Ketika masuk atau ketika napak di satu titik gitu diatur? Enggak sih, enggak diatur ya? sih. Cuman mungkin yang penting sampai situ gitu ya. Yang penting sama aja. Stepnya sama. Stepnya sama. Kalau bareng-bareng deh, ada nggak yang terus TP itu kan tadi bilang sama, berarti kanan kiri gitu. Oke. Sama, pasti kebanyakan startnya kanan, pasti stepnya sama. Dan misalnya nih kanan 1, 2, 3, 4, berarti nanti mereka masuknya hitungan ganjil kanan itu 1, 2, 3, 4, ini 5 baru ngikutin gitu, otomatis sana. Gimana Pak? Jadi kan 1, 2, 3, 4, 5 kan bareng nih, bareng kanan, itu baru jalan gitu. Berarti ada iramanya juga dong? Ada dong. Oke. Kita juga jalan tuh ngikutin lagu. Jadi kita harus tahu tempo lagunya kayak gimana, terus ngikutin. Oke. Itu suara apa ya? Suara mesin. Oh, sebelah rumah ada yang ini ngecor. Ngedak ding. Rumahnya di tingkat. Oh, Pak. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Oke. Nah, pakai irama musiknya juga sudah ditentukan sebelumnya berarti. Iya, musiknya dari biasanya kan ada koreografer, ada yang emang khusus ngatur musiknya. Karena ya itu kayak satu show tuh ada moodnya, ada temanya gitu loh Pak. Jadi nyesuaiin kayak gitu. Terus ini berarti kalau ada musiknya itu latihannya berapa lama deh? Untuk sampai event itu berjalan ada nggak kira-kira? Pagi kita gladi resik. Jadi sebelumnya enggak? Kemungkinan paling lama ya H-1. Jadi memang yang diambil itu orang-orang yang sudah kayak profesional gitu kan sebenarnya. Bukan yang ngajari dari awal gitu. Enggak dong Pak. Kalau misalnya event besar pastinya yang udah ngerti, karena ya harus ngikutin tempo koreografernya. Maksudnya karena event besar, jadi kita juga harus udah ngerti gimana sih alurnya show kayak gitu. Kebanyakan ya yang udah lama di modeling. Kalau misalnya event besar ya. Gitu. Oke, Dek. Nah, tadi kan dia juga nyebut nih ada yang si Mbak Dia itu apa sih modeling cuma jalan-jalan gitu. Dapat uangnya dari mana nggak tahu. Misalnya ada yang kayak gitu itu ada deh. Ada Pak yang di Instagram kayak enaknya jadi model gampang, nggak perlu sekolah. Saya sekolah model loh. Aku tuh sekolah model ya Allah. Dan sekolah model itu nggak gampang. Kesel sih kalau misalnya bilang mau gampang jadi model jalan. Nggak gampang dan nggak murah. Iya, nggak gampang dan nggak murah Pak. Yang bikin nggak murah apa deh? Sekolahnya. I know. Hanya yang bikin nggak murah apa? Makannya kah? Pola hidup apa ya? Bentuk kamunya kah? Atau yang bikin mahal sekolah modeling itu menurutmu? Belajar jalannya. Belajar jalannya. Belajar jalan, belajar pose, belajar ekspresi. Kayak itu nggak bisa kita dapetin. Mungkin otodidak adalah once in million, tapi susah loh. Maksudnya untuk jalan yang bagus itu kita emang perlu belajar. Apalagi yang belum pernah pakai heels. Susah kan pasti. Betul. Apalagi ini catwalk tuh panjang jalannya, bukan yang cuma kita jalan berapa langkah berhenti kayak di kondangan itu enggak. Ini catwalk yang dimana kita harus running terus, show-nya harus bisa cepat juga. Di backstage tuh aduh sumpah aku masih nggak ngerti orang-orang yang bilang jadi model itu gampang, itu belum ngerasain backstage-nya model Pak. Jadi isinya orang latihan? Enggak, maksudnya ketika show-nya tuh udah jalan, biasanya itu kan kalau show dibagi grup A, B, C. Nah itu tiap grup biasanya kebagian 3 slot. Dan urutannya kayak grup A, B, C, A, B, C, A, B, C. Itu setelah grup A selesai, misal saya grup A nih, udah selesai jalan, udah selesai show, itu kita beneran harus langsung ganti baju buat show selanjutnya. Dan itu waktunya nggak banyak, karena mungkin satu show itu jalan 15 menit, 20 menit, sedangkan kita benar-benar harus ganti baju, bisa jadi ganti rambut, ganti heels. Jadi emang harus cepet gitu loh Pak. Kalau misalnya kita nggak cepet, ketinggalan nanti show-nya. Jadi nggak segampang yang orang-orang bilang lah. Ini pertanyaan saya nih, gantinya model gimana sih? Gantinya model itu gimana? Di mana? Di backstage. Backstage. Jadi biasanya ada ruangan gitu ya? Jadi panggung itu kan biasanya belakangnya ada ruang tertutup. Itu gantinya model. Padahal itu kalau banyak modelnya ya kecil ya, harus gantian.
Makanya itu harus cepet. Karena kan gantian. Oke. Berarti nggak ada pakaian yang ditinggal di situ ya, ada kru yang Pakaiannya bawa. ditinggal di sana. Maksudnya ditinggal? standby di sana. Untuk show-show selanjutnya itu emang standby di sana. Jadi emang ketika kita turun panggung, kita langsung masuk backstage, ganti baju, keluar backstage sudah pakai baju baru lagi. Oke. Kayak gitu. Kalau dia lama gitu sampai numpuk di situ ya, Iya. nggak ada yang keluar. Ini apa udah selesai gitu kan? Enggak dong, Pak. Tapi emang harus cepat sih. Paling enggak kita ganti tuh 5 menit ganti baju. 5 menit ganti baju. Ribet nggak deh? Ribet, Pak. Ribet. Karena nggak cuma baju ya. Iya, karena Ada enggak cuma apa rambut juga. Belum lagi kalau misalnya pergantiannya dari yang hijab ke non hijab Oh. atau oke. dari yang non hijab ke hijab. Kan hijab biasanya di model-model. model-model. Nah, itu ya ribet. Iya sih kalau hijab model-model, terus lepas hijab pakai bunga-bunga gitu. Mendadak metik dulu kan dari luar. Kelamaan, Pak, nanti kalau mete. Ya siapa tahu itu tantangan jadi model kan gitu. Nggak gitu Harus dong, Pak. lari dulu itu pakai pakaian model langsung balik lagi. Enggak. Kebanyakan sih backstage-nya langsung di belakang panggung jadi gampang ganti. Oke, ya backstage memang di belakang panggung. Oh, iya, sih. Makanya iya. namanya backstage. Iya, tapi karena ada yang maksudnya ruang gantinya itu di ruangan lain. Oke. Jadi kita mau nggak mau agak lari Oh, oke. gitu. Pakai heels. Pakai heels. Nggak boleh dicincing gitu ya. Dicincing Nggak atau ada waktu buat cincing sih Pak sebenarnya. Maksudnya kita oke. ngelepas kan butuh effort tuh. Betul. Jadi mending kita lari. Heeh. Toh kadang itu heelsnya yang dipakai sama. Jadi ya udah. Pernah putus nggak deh? Bukan kamu, heelsnya. Sekali lagi ya, fokusnya adalah kita di modeling. Iya Pak. Gitu. Aduh. Jangan sampai lepas fokus. Heels putus. Belum pernah. Tapi kalau saya kepleset pernah. Oh, di atas catwalk. Di atas catwalk. Wow. Terus Jadi- kamu langsung salto gitu, model. Oke. Kebetulan saya nggak bisa salto Pak, jadi saya berangkang. Enggak Pak. Jadi waktu itu emang ini tantangan model juga sih Nah, kalau oke. ketika dapat stage yang licin. Mm-mm. Jadi itu waktu itu saya pernah show stage-nya emang licin. Jadi saya waktu napak apa tuh namanya ya? Keplecok Pak. Ini bahasa Jogjanya apa ya? Kesleo. Bukan, keplecok. Jadi waktu napak itu kaki saya gini, langsung Oh ya, gitu. Apa sih bahasa Jogja? kakimu kayak melingse gitu ya. Ya gitu loh Pak, keplecok. Oke. Jadi jatuh. Benar-benar jatuh. Selip Duduk. gitulah ya. Oke. Ya gitu Ya, jatuh. oke, ya. Pokoknya jatuh waktu pakai heels jadi Jatuhnya depro. deprok Pak. Oh, oke. Tapi ya langsung jalan lagi. Kaki sakit ya sakit. Bangunnya gimana deh? Masa bangunnya nggak anggun gitu langsung sedik gitu? Atau Ya gimana? tetap mencoba untuk anggun, maksudnya Oke. ya enggak bangun yang gitu enggak, maksudnya kan deprok jadi bangunnya sedikit dianggun-anggunin lah Pak. Maksudnya Oke. tetap ya kan show ya, show must go on, jadi ya udahlah. Sakit ya udah biarin. Malu sih Pak lebih tepatnya. Sakitnya Iyalah. enggak, malunya Ya itu sama kayak anak-anak kecil jatuh gitu di depan temen-temennya. Mereka sakitnya nggak seberapa. Malunya itu. aduh, malu sih. Selain itu mungkin kalau jatuh enggak ini keserimpet. Serimpet pakaian sendiri. Iya. Oke. Apalagi kalau pakai baju yang panjang-panjang. Itu sih tantangan juga. Sering jatuh. Maksudnya bukan jatuh ya, mungkin kayak keserimpet. Kayak waktu jalan ada baju Mau yang jelek. jelungup gitu. Oh iya, Oh, oke. Ya emang kelihatan nggak bagus sih. Kalau tapi- mau gelibak gitu ke belakang pernah nggak deh? Jadi yang Oke. keinjek itu belakang terus kamu mau mundur gitu. Oh, nggak pernah, alhamdulillah nggak pernah kalau Nggak itu pernah Pak. Mungkin keserimpet waktu kena bagian depan bajuku sendiri. Tapi kalau bajunya keinjek belum pernah. Nah, kalau jatuh tadi deh, Mm-mm. itu mempengaruhi yang belakang juga atau enggak? Kalau misalnya waktu satu-satu enggak. Tapi kalau waktu parade, iya. Kan pasti satu-satu itu memang bener-bener kayak satu-satu satu begitu mau keluar terus ada yang masuk lagi Iya, itu kan. betul, Oh, heeh. oke. Kalau waktu parade kena dong yang belakang pastinya. Maksudnya berhenti kan? Jadi kalau satu-satu nih ya, Mm-mm. ada insiden gitu. Terus butuh waktu yang agak lama. Si orang yang mau keluar nanti ya nanti keluar. Ya nanti. Nunggu ini selesai dulu. Tapi waktu kalau misalnya ada case heelsnya tuh copot, Mm-mm. pilihannya ini sih Pak, nggak mungkin kita balik. Betul. Maksudnya nggak mungkin ujuk-ujuk balik itu enggak. Heeh. Tetap jalan meskipun heelsnya copot atau dicopot sekalian heelsnya.
Heelsnya copot tetap jalan itu jonjing. Oh iya, yang satu Ada. enggak. Terus heelsnya ditinggal. Nanti diambilin sama kru Oke, atau dicopot sekalian. atau dicopot sekalian. Saya bayangke kalau copot gitu malah kamu puter-puter dua-duanya Enggak jadi dong, model Pak. jalan gitu. Enggak gitu. Ya kan, Mbak Menawa itu jadi lebih menarik kan. Enggak jadi menarik, Pak. Terus Udah malu. dua-dua gini. Lawak jadi Ya, Pak. sekalian Aduh. aja. Ya, oke. Gitu ya, Dek. Seperti Apalagi, itu. Dek? Pernah apa lagi Kenapa lagi ya? di Kalau modeling ya apa ya? Mungkin kalau nggak enaknya nih, Oh, boleh-boleh aja. Heeh. nggak enaknya modeling mungkin ini ya. Aku rasa dunia kerja pun mungkin ada orang-orang yang Ya, seperti ya. ini emang agak keras sih. Maksudnya ketika kita emang kerja dengan orang-orang profesional, kita harus ngikutin ritmenya mereka juga kan. Nah, ketika kita salah, pernah itu aku salah koreo, langsung dikatain yang kasar yang gitu. kasar gitu. Oke. Tapi kan kamu orang Surabaya, nggak masalah. Ya kalau meskipun sebenarnya. saya orang Surabaya Kalau dikatain ya Pak, tetap kerasa aja. Iya, Oke. tetap kerasa. Apalagi itu benar-benar waktu pertama kali saya ini sih, maksudnya masuk show besar, terus ketemu orang-orang besar, langsung dikatain kayak gitu kan kayak. Iya sih, masalahnya umpatannya bukan umpatan sesama temen ya, tapi umpatan profesional Iya, gitu kan. bener. Ya gitu, aduh, masih sakit hati saya sebenarnya. Sampai sekarang. Tapi malah itu jadi pelajaran. Jadi pelajaran. Maksudnya emang kita ketika koreo itu emang harus fokus gitu loh. Gitu. Karena kalau nggak fokus diulang-ulang terus. Kalau misalnya ada salah satu nih udah pertengahan udah mau selesai, diulang dari awal Pak. Jadi satu orang bisa ngehancurin gladi resik. Bisa diulang dari Satu awal. orang bisa ngancurin gladi resik. Maksudnya yang aslinya udah mau selesai Iya, nih, karena dia salah bener-bener dari awal. dari awal. Pernah kayak gitu. Karena Wow. ya apa ya kita kan juga mau show-nya bagus. Jadi ya emang harus Terus kalau kayak gitu dikomplain dong orangnya, atau di ban atau gimana? dikomplain mungkin iya. Tapi nggak mungkin di ban dari event gitu ya. Bisa jadi. Bisa jadi di-ban. Oh iya, selain itu jadi model tuh ini kayak attitude-nya juga harus bagus. Karena kan kita kerja sama orang banyak nih. Jadi nggak ada kata kita duh aku model awak gelem ngomong karo kowe. Enggak. Oke. Justru karena kita kerja sama orang banyak, kita sebisa mungkin tuh jadi humble gitu loh sama desainer, sama makeup artist, sama hairstylist. Jadi itu iya memang mereka ngebantu kita buat make upan, tapi bukan berarti mereka di bawah kita gitu loh. Mungkin ada ya beberapa orang kayak ya lu kerjanya cuma make upin gue, jadi males gue ngomong sama lu gitu. Enggak, kayak ya kita tetap harus stay humble sama semua orang, sama bahkan sama orang yang bantuin kita ganti baju. Itu kita juga harus tetap kayak gitu loh, humble kayak gitu. Oke. Ya humble-nya bukan humble yang buat-buat ya, tapi Iya, humble yang beneran. emang karena kita emang kerja bareng, jadi ya ya udah kita harus baik sama semua orang gitu loh. Karena ketika ada satu selentingan omongan nggak baik tentang kita, itu bakal nyebar. Oke. Bisa jadi nggak dipakai lagi gitu loh kita di show-show, karena nggak mau dia ini apa sombong, dia nggak tahu terima kasih misal. Nah kita juga harus sering apa ya ngomong terima kasih, itu hal yang wajar ya maksudnya. Jadi ya itu kayak kita harus benar-benar jadi orang baik lah. Oke. Kayak gitu, attitude-nya harus dijaga. Karena itu berpengaruh untuk karir kita ke depannya. Omongan orang kan berpengaruh sekali. Iya, betul sekali. Nah, itu kan model ya, Dea. Nah, itu kan modeling sebagai hobi gitu. Betul. Terus kamu kan sekarang masih kuliah juga, lanjut yang apa? Alih program tadi itu ke D4 tuh. Tapi kamu dulu waktu di D3 pernah PKL. Ya. Di hotel itu ya yang tadi di mana? Di Mercure ya. Ya, di Hotel Grand Mercure Surabaya. Surabaya. Dan itu ditawari kerja. Ya, diangkat kerja. Sampai sekarang. Tapi ini saya udah mau pindah. Pindah ke kantor akuntan publik. Oh, yang di Jakarta. Iya, yang di Jakarta. Oke. Kenapa akuntan? Kamu ngurusi enggak kok bisa ke kantor akuntan itu ceritanya piye itu dari hotel ke kantor akuntan gitu? Kan emang sebenarnya saya senang di hotel. Maksudnya saya benar-benar passion saya di hotel dari awal kuliah itu passion saya benar-benar di hotel. Apa sih, Dek? GRO? Sales. Oh, sales. Sales admin saya di sana. Oke. Passion saya itu emang di hotel gitu loh, Pak. Pokoknya saya udah
kayak punya planning karir, udah hotel for life lah pokoknya. Nggak ada pandangan lainnya. Sampai akhirnya PPKM kemarin itu ini kayak ya nggak bisa masuk full kan, 100% nggak bisa. Jadi maksudnya cuma 50% aja. Otomatis berpengaruh di pemasukan. Nah, kalau misalnya saya di situ saya merasa kurang, maksudnya apalagi kuliah juga kan, kayak I think I should looking for another opportunity. Meskipun sebenarnya saya senang di sana, kayak itu hotel bintang 5. Saya belajar banyak di sana, saya ketemu orang-orang hebat di sana. Saya kerja sama orang-orang yang emang udah berpengalaman gitu loh. Justru saya yang emang nggak ada pengalaman sama sekali di sana. Saya belajar banyak di sana, tapi mungkin memang belum rezeki di sana. Jadi saya mencoba ke tempat lain. Mencoba peruntungan. Dan dapat di sana. Dan dapatnya di kantor akuntan. Kuliah nggak masalah ya? Kuliah nggak masalah. Ini kan kamu masih semester 1 kan ini? Apanya? Semester 1 dari 4 semester yang harus diselesaikan. Iya, tapi kan kuliahnya cuma semester 1 aja nggak sih, Pak? 2 kuliahnya kita. Nggak masalah. Tuh waktu kemarin saya PKL itu sebenarnya itu waktu kuliah juga. Jadi kayak nggak masalah sih. Ya nggak masalah gitu ya. Waktu kamu PKL, kuliah masih nganu ya, masih luring ya? Waktu itu masih luring masih sebentar daring. Sorry, daring ya? Daring. Ya kamu lulusan, ya ampun saya lupa. Saya ingatnya kamu lulusan tahun lalu. Maaf deh. Ya baru lulus langsung lanjut AP gitu. Terus udah kerja. Keren loh. Nah, kenapa lanjut AP deh? Kenapa kamu nggak kerja aja? Aku kerja. Kerja saja, kerja gitu. Kalau saya bisa kerja sambil kuliah, kenapa enggak? Dan kan ini kesempatannya kan emang tahun ini aja toh Pak, yang AP ini. Terus pertimbangan yang di UGM ya? Yang di UGM. Memang tahun ini aja. Jadi kayak orang tua karena mendukung juga, jadi ya udah saya ambil. Terus juga masih daring, jadi memang bisa saya sambil kerja. Gitu. Saya sambil kerja, bukan kerja sambil kuliah, tapi kuliah sambil kerja. Berarti kuliah yang utama. Nyambi kerja atau nyambi kuliah kamu deh? Nyambi kuliah. Nyambi kuliah ya. Ya kerja dah yang nomor 1 gitu. Nah, Dek, ini kaitannya sama modeling tadi. Dia didukung sama sekitar. Alhamdulillah saya selalu mendapatkan dukungan. Maksudnya dari kecil kan mama udah ngedukung. Nah, waktu SMP, SMA itu saya juga sering izin buat ikut lomba. Itu pihak sekolah juga mendukung gitu loh, Pak. Asik. Untungnya ya meskipun itu saya mungkin banyak prestasi, nggak banyak sih, ada beberapa prestasi tapi di non akademik. Tapi kayak ya nggak apa-apa, kayak meskipun itu non akademik kan tetap prestasi gitu loh buat saya. Benar, ya. Terus kemudian ketika masuk kuliah pun juga alhamdulillah dosen-dosen juga mendukung. Dosen mendukung, maksudnya pengertian gitu Pak. Ketika waktu itu saya di Jakarta, Putra Putri Batik Nusantara itu kan ada karantina 1 minggu apa 2 minggu ya, itu ya dosen juga mendukung. Atau karantina 1 minggu yang kamu izin kuliahnya 2 minggu. Ya ampun, enggak loh Pak, ya? Beneran karantina saya Pak. Beneran karantina saya waktu itu. Untungnya didukung. Waktu itu saya sempat waktu akhir tahun 2019 atau 2018 ya, itu saya jadi perwakilan sekolah vokasi di lombanya, pokoknya anniversary-nya UGM apa ya waktu itu. Jadi emang ada lomba fashion show dari pokoknya perwakilan fakultas. Waktu itu saya dihubungi langsung sama pihak SV. Saya sebenarnya kaget. Yang sama istrinya Pak Wikan bukan? Ya, itu. Terus jadi kayak dari situ saya rasa pihak SV pun juga ngedukung kalau misalnya saya ada event-event gitu loh Pak. Jadi ya alhamdulillah banyak mendukung. Ya syukurlah. Alhamdulillah. Keren deh kamu. Lagi sampai sekarang masih jalan loh, deh. Ya masih jalan. Tapi ya tetap kayak itu sebagai hobi, kayak bukan yang utama saya gitu loh Pak. Yang utama apa? Kerja, karir. Karir profesional ya. Meskipun modeling itu sebenarnya bisa buat karir. Tapi saya lebih pengen ke karir profesional daripada entertain. Berarti kemarin ketika ada tawaran event atau job modeling, kamu sempat nolak dong?
karena tabrakan sama itu ketika kamu kerja di hotel? Ada. Ada, maksudnya ada beberapa kayak misalnya photoshoot yang hari weekday, hari biasa. Ya saya tolak, nanti nggak bisa. Saya pengen cuma weekend aja. Kalau weekend kesini kali. Iya sih. Oke. Bisa sih. Saya bisa kemana aja. Oke. Tuh. Tapi sampai Jogja kemarin ya? Kemarin ini sampai Iya, Jogja. kemarin banget, Pak. Kemarin banget. Kemarin Pagi, siang, sore, malam? Malam. Terus, wih, gila. Terus ininya balik ke Surabaya? Masih belum tahu. Oh ya syukur lah. Saya pikir kamu bilang habis ini Pak dari sini. Enggak dong Pak. Aduh, saya baru sampai Jogja kemarin tuh jam 8. Soalnya kan kami minggu lalu ke Surabaya kan. Minggu lalu itu saya ke Jogja. Sampai hari Minggu apa Sabtu sih? Minggu. Okay. Terus pulang sini lagi. Aduh, PP sampai Jogja gak kerasa Pak. Udah sering saya dari awal kuliah. Enggak ngekos ya? Enggak ngekos. Ya eman-eman juga ya. Saya nomaden Pak di sini. Alhamdulillah banyak temen ya. Jadi numpang kos temen aja. Oke deh. Terus kegiatan berikutnya apa nih deh yang mau kamu ikuti? Kaitannya sama modeling kah? Kegiatan berikutnya ada sih Pak. Ada ya. Ada sesuatu gitu ya. Ada. Yang tidak bisa disampaikan dulu, enggak nanti mendahului keinginan. Iya, saya gitu. takut nanti malah Pak, saya mau mengikuti lomba tingkat dunia gitu, tingkat antariksa gitu, ternyata enggak jadi. Ada yang bakal mau saya ikutin lagi. Saya suka sih sebenarnya, maksudnya saya suka sama yang ini loh, kayak enggak ngomong dulu sampai itu memang benar-benar dipastikan 100%. Iya, mending saya gitu maksudnya, daripada saya gembor-gembor dulu. Tapi ternyata nggak kejadian. Mending saya keep dulu. Kalau misalnya nanti masuk baru ada tapi Pak. Oke, ya semoga lolos ya deh. Semoga bisa terlaksana. Amin. Ya kira-kira itu dulu deh. Dan harapannya kalau dia mampir ke Jogja lagi, kita bisa mampir ngobrol-ngobrol lagi ya. Mungkin sesuatu yang belum tercapai itu besok ketika kesini sudah tercapai. Iya Pak ya, doain aja. Ya kan bisa jadi cerita baru kan. Saya juga nggak tahu ini apa gitu. Ya nanti siapa tahu kita bisa ceritanya lebih. Ditunggu aja Pak. Doakan saja yang ini saya masuk ya, karena keren sini. Saya tahun lalu udah ikut tapi kurang beruntung. Oh iya. Jadi mau ikut lagi. Sekali lagi terima kasih deh. Sama-sama Pak Cherry. Salam semangat sehat dan bahagia selalu. Baik, selamat siang. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih.